wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi kita dalam acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Dr. Seto kecil ya? dari Departemen Oknum dan Pioneer bekerja sama dengan Woki dan IDI Surabaya dan menghadirkan staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Dr. Sutomo. Dan hari ini adalah seri tanya pasal yang ke-144 di akhir tahun, di akhir tahun 2023 ini, dan kita akan membahas dari divisi onkologi ginekologi, yaitu tentang terapi konservatif kanker endometrium. Dan telah hadir di antara kita semuanya dokter-dokter Wika Saraswati selaku moderator, dan juga nanti akan ada dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Pungki Mawardana, spesialis konsultan ginekologi, dan juga Dr. Birama Robi, spesialis konsultan untuk ginekologi. Dan seperti biasa, pada seluruh peserta dengan bertanya, maka bisa manfaatkan fitur Q&A atau juga bisa respon untuk diskusi langsung, atau juga bisa memanfaatkan kolom chat supaya nanti bisa dibacakan oleh narasumber, moderator, dan nanti bisa dijawab oleh kedua narasumber. Mohon maaf, mungkin karena kebetulan hari ini Ketua Departemen Epidemiologi Kesehatan dan rapat, sehingga beliau berhalangan untuk bisa memberikan sambutan, dan mungkin nanti kita akan langsung lanjut dengan diskusi. Mungkin biasanya di awal ada beberapa sedikit paparan dari kedua narasumber. Ini kita akan diskusi selama 1 jam mulai pukul 10 sampai pukul 11. Untuk mensingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Wika Saraswati, spesialis konsultan untuk ginekologi, untuk bisa membawakan acara. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Dr. Seto tadi kecil, jadi ada yang dari peserta yang menanyakan kok suaranya kecil. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Dok. Baik, baik. Jadi Dr. Brahmana selaku Ketua HUGI yang mestinya membuka acara ini seperti rutin setiap minggunya ya Dr. Seto berhalangan, gitu. Dan kemudian diserahkan untuk membuka, saya sekaligus sebagai moderator. Kali ini kita akan membahas terapi konservatif CA endometrium, gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang insidensnya mulai meningkat karena lifestyle juga mulai ya dalam tanda kutip membaik gitu ya, dari segi ekonomi dan sebagainya dan lifestyle yang berubah sehingga CA endometrium meningkat. Ditambah lagi sekarang kecenderungan para wanita itu menunda usia pernikahannya, menunda begitu ya, sehingga kemudian menjadi problem bagi onkologi ginekologi kalau ada CA endometrium tapi kita mau melakukan terapi konservatif. Nah, itu nanti ada update yang terbaru yang akan disampaikan oleh Dr. Birama dan Dr. Pungki. Mungkin untuk menyingkat waktu kita mulai, mungkin Dr. Birama atau Dr. Pungki dulu untuk presentasi beberapa slide. Saya dulu, Dok. Bisa, Dok. Oke, Dr. Birama duluan. Silakan Dr. Birama. Oke. Izin saya share screen. Izin, Dr. Wita, slide saya sudah kelihatan. Ya, Ya. jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh dokter senior, teman sejawat dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk sedikit memberikan prolog ya, sebagai bahan diskusi nantinya dalam 1 jam terkait suatu tema yang menarik, yaitu kanker endometrium, di mana opsi yang dipilih adalah tata laksana konservatif. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kanker endometrium ini merupakan kanker ginekologi di seluruh dunia saat ini kedua, di mana yang pertama masih kanker serviks. Yang menarik ternyata 4-4,5% insiden kanker endometrium ini dialami oleh perempuan dengan usia kurang dari 40 tahun. Dan 70% diantaranya merupakan nulipara, di mana belum memiliki anak, seperti itu. Dan hingga saat ini belum ada suatu program atau suatu screening yang efektif terkait kanker endometrium, seperti halnya kanker serviks.
Ada beberapa faktor resiko, di mana yang pertama kaitannya dengan estrogen level atau aktivitas estrogen. Estrogen ini bisa eksogenus, misalnya pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi estrogen, ataupun pada pasien yang kanker payudara yang mendapat terapi tamoxifen, atau memang endogenus, sumber estrogen yang dari dalam tubuh, misalnya pada pasien anovulasi kronik pada PCOS, atau pasien obesitas, atau pasien dengan tumor ovarium yang mensekresikan estrogen, misalnya granulosa sel tumor, pasien yang early menarche maupun yang late menopause, atau faktor lain yaitu faktor genetik, faktor herediter yaitu sindrom Lynch. 75-90% pasien kanker endometrium ini datang dengan keluhan AUB, di mana pada pasien yang 45 tahun ke atas, dia datang biasanya keluhannya perdarahan intermenstrual, frekuensinya sering, dengan intervalnya kurang dari 3 minggu, jumlahnya banyak, dan bahkan bisa prolong lebih dari 1 minggu. Biasanya didahului kondisi aminure lebih dari 6 bulan. Sedangkan pada usia yang lebih muda, dia cenderung persisten atau pasien yang telah mendapatkan terapi pada kasus perdarahan AUB yang gagal, atau pasien memang memiliki resiko kanker endometrium, misalnya pada memiliki faktor herediter, misalnya Lynch syndrome. Sedangkan pada pemeriksaan fisiknya, selain tadi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjangnya, dikatakan pada pasien postmenopausal itu ambang ketebalan dari endometrium itu 4-5%. Disebutkan sensitivitasnya untuk kanker endometrium hingga 92%. Di sini juga disebutkan bahwa pada pasien postmenopausal bleeding, pasien dengan AUB pasca menopause, di mana ketebalan endometriumnya kurang dari 5 mm, maka probabilitas terjadi kanker endometrium hanya 1%. Kemudian setelah itu jangan lupa kita juga harus mendapatkan sampel jaringan untuk pemeriksaan histopatologi, karena ini merupakan gold diagnostiknya, dapat menggunakan endometrial biopsi, kuret, maupun spesimen dari hysterektomi. Siapa saja yang perlu kita lakukan biopsi, tentu saja pasien yang postmenopausal bleeding, atau pasien dengan perimenopause dengan intermenstrual bleeding, atau pasien ada riwayat kronik anovulasi, atau bahkan pasien dengan yang dilakukan pap smear dengan didapatkan sitologinya adalah glandular cell yang kita curigai dari endometrium, maka ada tempatnya untuk dilakukan biopsi. Atau pasien yang ada keluhan AUB, kemudian kita lakukan pemeriksaan TVS, kita dapatkan ketebalan endometriumnya pada pasca menopause lebih dari 4-5 mm, maka ini ada tempatnya untuk dilakukan biopsi. Histopatologinya 70-80% merupakan endometrioid adenokarsinoma. Ini mungkin yang paling sering kita temui, di mana endometrial cancer ini secara klasik dibagi dua, tipe 1 dan tipe 2. Hampir 90% merupakan tipe 1, ini estrogen dependent, dialami pasien dengan usia lebih muda, lebih obes, dan derajat diferensiasinya baik, diawali dengan atau didahului dengan hiperplasia. Sedangkan tipe 2 ini lebih sedikit namun lebih memiliki prognosis yang lebih buruk. Ini agresif dengan derajat diferensiasinya bisa lebih tinggi, dan histologinya yang non endometrioid, jadi seperti serous, clear cell, dan sebagainya, dan ini tidak berkaitan dengan stimulasi estrogen, terjadi pada wanita yang lebih tua dan biasanya tidak obes. Yang jadi masalah, standar terapi pada pasien kanker endometrium merupakan pengangkatan dari rahim, jadi hysterektomi, bilateral salping ovarectomy, dan kita mengevaluasi kelenjar getah benihnya. Sedangkan di awal tadi 4-4,5% pasien kanker endometrium ini dialami pada wanita usia di bawah 40 tahun, dan 70% diantaranya nulipara. Jadi ada opsi lain yang mungkin dapat diperuntukkan untuk pasien-pasien seperti itu. Jadi fertility sparing treatment option. Siapa saja kandidat yang optimal atau masuk pada kategori kelompok tersebut?
Yang pertama, histopatologinya harus endometrial adenokarsinoma dan yang berdiferensiasi baik. Kemudian tumornya hanya terbatas pada endometrium dan tentu saja ini pada usia reproduksi dan memang menginginkan anak. Dan tidak ada kontraindikasi penggunaan terapi hormonal di kemudian hari, dan yang paling penting pasien harus diberikan edukasi konseling bahwa ini merupakan terapi yang tidak standar pada pasien-pasien kanker endometrium sehingga ada resiko kanker yang tersembunyi, resiko recurrent maupun meskipun telah dilakukan terapi konservatif, kankernya masih persisten. Kalau berdasarkan guideline dari NCCN, seluruh kriteria yang sebelah kiri ini, yang warna hijau ini harus ada pada pasien dan harus terpenuhi, yaitu endometrioid adenokarsinoma grade 1, kemudian tumor terbatas pada endometrium, direkomendasikan pemeriksaan MRI, dan tidak ada kecurigaan atau penyakit metastatik dari imagingnya, tidak ada kontraindikasi untuk hamil dan terapi hormonal, dan sekali lagi harus teredukasi bahwa ini merupakan terapi yang tidak standar. Setelah mencakup ini semua, karena ini nanti ke depannya adalah suatu program kehamilan, maka kita juga dari awal sudah melibatkan tim fertilitas untuk terapi lanjutannya. Kemudian pilihan terapinya adalah golongan progestin, megestrol, MPA atau IUD levonorgestrel, dan jangan lupa terkait manajemen penurunan berat badan, modifikasi gaya hidup. Kemudian diberikan waktu 3-6 bulan untuk melakukan terapi konservatif ini, dan tiap 3 bulan ini harus kita evaluasi kondisi endometriumnya dengan kita melakukan endometrial biopsi. Setelah terjadi suatu complete response selama 6 bulan, maka pasien harus disiapkan segera untuk melakukan suatu program kehamilan. Dan di sini disebutkan diberikan kesempatan 6-12 bulan. Bila memang berhasil terjadi kehamilan, maka setelah memang terpenuhi keinginan untuk punya anak, maka dilanjutkan terapi surgicalnya, yaitu HTSUP. Atau ternyata dalam perjalanannya terjadi persisten dari kondisi dari kankernya, maka terapi standar harus dilakukan, yaitu hysterektomi dan pengangkatan kedua ovarium. Ini juga menegaskan sekali lagi, maka pemeriksaan MRI ini cukup penting untuk mengeksklusi adanya invasi tumor ke dalam myometrium, karena kriteria untuk dilakukan terapi konservatif bila tumor masih terbatas pada endometrium, tidak ada ekstensivitas penyakit baik ke myometrium atau ke organ sekitar. Sedangkan dari Eropa, rekomendasinya hampir sama pada pasien-pasien seperti ini, maka dipusatkan pada center tersier, dan sekali lagi yang terpenting adalah diberikan informasi ini merupakan terapi yang tidak standar dan pasien harus siap untuk close follow up. Jadi jangan sekali-sekali melakukan terapi konservatif namun pasiennya tidak ada keinginan untuk kontrol secara ketat. Kemudian untuk terapinya sama, ESCO juga merekomendasikan MPA 400-600 mg per hari atau megestrol asetat 160-300 mg per hari. Penggunaan LNJ-IUS juga direkomendasikan. Dan untuk mengevaluasi mengakses respon dari terapi kita, rekomendasinya adalah endometrial biopsi, dapat menggunakan hysteroscopy guided biopsi tiap pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Bila tidak tercapai, tidak bisa complete respon, maka standar surgical treatment ini direkomendasikan. Ini beberapa sediaan yang ada di lapangan, Provera 100 mg atau Tracetat, ada yang sediaan tablet 120 mg atau yang sirup, tiap milinya 40 mg. Ini sekedar tambahan aja pada pasien-pasien yang memang tidak ingin punya anak tapi ingin mempreservasi ovariumnya. ESCO merekomendasikan pada usia kurang dari 45 tahun dengan tetap ini histo-PA-nya harus yang endometrioid adenokarsinoma yang grade 1 dengan invasi myometriumnya kurang dari 50%. Meskipun kita preservasi ovarium, namun salpingektomi harus tetap dikerjakan bilateral. Terapi rekomendasi tetap progestin, di mana disebutkan complete respon dapat tercapai pada 63-96%.
konsensus terkait tipe agent progestinnya dan dosisnya memang konsensus belum ada, tapi tadi Esko menyebutkan MPA bisa 400-600 mg dan megestrol asetat 160-320 mg. Kemudian ini terakhir, jadi pada saat kita memulai, pasien sudah tahu akan dilakukan close monitoring, kita lakukan endometriobiopsi tiap 3 bulan, setelah tercapai complete response atau sampai 6 bulan, maka pasien harus diminta segera memprogram kehamilan, diberikan waktu 9-12 bulan untuk terapi progestin ini. Bila tidak respon atau gagal, maka pasien harus ditawarkan terapi standarnya yaitu histerektomi. Baik, sekian prolog dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Wita. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menseleksi pasien untuk terapi konservatif itu sangat ketat ya, Dokter Birama ya. Ketat sekali, baik syarat indikasinya itu ketat sekali, tidak bisa pada semua kanker endometrium kita konservatif. Dan yang penting adalah memang pasien kepingin untuk fertility sparing ya, artinya memang benar-benar pengen punya anak. Mungkin dari Dokter Pungki ada yang mau dipresentasikan? Sudah terlihat oke? Ya, ya. Ya. Jadi ini summary aja sedikit tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas Dr. Birama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. tadi mungkin saya mau anulir sedikit Dr. Wita ya. Ini dietnya bukan makin bagus, makin jelek. Makin jelek ya. Obesitas itu kan jelek. Obesitas jelek. Jadi kalau negara maju itu memang ada tendensi dietnya malah jelek ya. Jadi obesitasnya meningkat ya. Jadi ini kanker endometrium ternyata cukup sering ya. Nomor 2 di negara maju nomor 1 karena cervixnya sudah hampir habis. Di negara berkembang seperti kita nomor 2. Jadi ini jauh lebih banyak daripada CA ovarium. Jadi cukup banyak. Dan ini seringkali underdiagnosed ya. Jadi ada AUP yang mungkin meleset atau tidak diterapi dengan adekuat ya. Jadi saya rasa sekarang mulai meningkat, jadi awareness-nya SPOG mulai meningkat, jadi kita mulai menggunakan biopsi endometrium baik dengan hysteroscopy atau kuret. Jadi ini sangat tinggi, jadi karena meningkatnya harapan hidup ya. Ini memang penyakitnya orang yang agak lanjut ya. Jadi median age-nya 63 tahun. Jadi ini kalau misalnya di persentase dari usia ya, 55 sampai 64 tahun itu 33,5%. 35 sampai 44 4,9%, 20 sampai 34 itu 1,5%. Sebenarnya kita membicarakan yang 1,5% nih, karena saya yakin 35 44 ini bukan tidak mungkin, tapi lebih susah. Jadi kita bicarakan yang 1,5%. Jadi angkanya tidak banyak, tapi kadang-kadang kita akan menemui kasus seperti ini. 4% di bawah 40 tahun. Jadi secara umum hati-hati pendarahan di atas 40 tahun, apalagi postmenopause ya. Terapi standarnya tadi sudah dijelaskan bahwa kita harusnya THBSO dengan evaluasi KGB. Jadi tergantung grade-nya. Nah, kalau wanita muda itu sebenarnya ada opsi untuk fertility sparing. Nah, fertility sparing itu paradigmanya adalah memberikan terapi progestin dan menunda operasi sampai persalinan. Jadi seperti itu kata kuncinya. Jadi bukan berarti bahwa kita nanti ibu dengan terapi hormon saja tidak perlu operasi. Jadi kita KIE bahwa nanti akan membutuhkan operasi ya. Kemudian dan kita harus tadi sudah dijelaskan patient wish ya. Kalau pasiennya sudah belum punya anak tapi dia mungkin child free atau nggak pengen punya anak ya tetap kita KIE untuk hysterektomi. Tapi kalau misalnya dia masih pengen punya anak di KIE bahwa risiko rekurensi dan persisnya lebih tinggi daripada kalau kita hysterektomi. Dan ini hanya pada risiko rendah tadi sudah dijelaskan Dr. Birama. Hati-hati pada penyakit ekstrauterin dan kanker ovarium sinkronos. Jadi pada ovarium dengan usia endometrium dengan usia muda yang harus kita waspadai, ini ada riset yang mengatakan antara 4 sampai 25%-nya itu ovariumnya sudah ada meta atau sinkronos dari CA endometriumnya. Jadi ini kita harus keep in mind. Kadang-kadang kalau kita CT scan atau MRI belum tentu ada massa, ya, tapi sudah ada bibit kanker di situnya. Dan hati-hati penyakit ekstrauterin ini dengan MRI atau USG bisa ketahuan, dan ada Lynch syndrome ini penyakit mutasi pada MMR ya, mekanisme itu ini lebih jarang ya, cukup jarang. Tapi ada. Ini meningkatnya resiko CA endometrium, CA ovarium sama kolorektal. Jadi harus hati-hati kalau ada riwayat CA kolorektal terus kemudian ada CA endometrium atau CA ovarium.
hati-hati Lynch syndrome. Karena Lynch syndrome termasuk kontraindikasi, sama seperti grade 2 dan grade 3 dengan invasi miometrium. Ini tadi sudah dijelaskan Dr. Birama. Yang penting juga tidak ada kontraindikasi terapi hormon. Jangan lupa ada risiko tromboemboli ya. Tromboemboli, hipertensi tidak terkontrol, diabetes tidak terkontrol, breast cancer yang ERPR-nya positif, nah ini kontraindikasi untuk terapi hormon. Tidak bisa diterapi seperti ini. Kemudian terapinya ini ya, terapi utama, jadi MPA, NA, dan levonorgestrel releasing IUD. Nah, ini kita mungkin sepakat bahwa terapi utamanya adalah oral ya, baik MPA maupun MA. Tapi ada beberapa center yang mengkombinasikan dengan levonorgestrel releasing IUD ya. Ini baik dengan atau tanpa progestin oral. Jadi ada yang single atau diberikan dengan kombinasi. Karena efek lokalnya ada efek sistemik yang menjalani relatif 76-8%. Ada yang complete respon, ada yang partial respon. Kemudian relapse-nya 24-41%, prevalensi rate-nya 28-53%. Ini data dari studi. Ini dengan tindakan optimal ya, sampai IVF, sampai bayi tabung. Jadi ini juga kita harus ngomong. Karena kenapa kok tidak seberapa tinggi? Karena satu, faktor usia, biasanya juga cukup lanjut. Nomor dua, memang pasien-pasien ini sudah memiliki komorbid untuk subfertility, contohnya PCO faktor risiko untuk terjadinya endometrium, obesitas faktor risiko terjadi endometrium dan segala macam. Jadi waktu respon kita kuret ulang tiap 3 bulan. Nah ini yang menarik, saya juga belum bisa bayangin ya, tapi kalau misalnya dia diberikan levonorgestrel releasing IUD, dia bisa juga dikuret tanpa dikeluarkan IUD-nya. Jadi itu bisa. Kalau respon komplit 2 kali berurutan, jadi 3 bulan berurutan, ini kita bisa melakukan program kehamilan ya. Mayoritas membutuhkan ART karena alasan tadi. Tapi harus hati-hati, ini bisa berhasil, bisa tidak. Kalau tidak berhasil, dosis hormon bisa dinaikkan ya. Kalau progresif persisten 9-12 bulan dianggap gagal, operasi kembali ke rule number 1. Jadi dari beberapa studi ya, saya ambil dari up to date, data rata-rata remisi komplit itu 10 bulan. Rata-rata, jadi memang agak lama ya. 25% terjadi pada 3 bulan, 50% pada 6 bulan. Jadi 6 bulan kita evaluasi, tapi memang ada beberapa rata-rata sampai 10 bulan. Kita juga harus koreksi faktor risiko, dia obesitas harus dikurangi, dia PCO juga harus dikurangi, olahraga dan segala macam. Jangan lupa faktor-faktor subfertilitas, karena sebenarnya tujuan utama kita melakukan terapi konservatif adalah untuk mempersiapkan dia, kalau si endometrium yang membaik, dia program hamil. Kalau misalnya ternyata suaminya azoospermi, tidak bisa dikoreksi, atau istrinya AMH-nya jelek gitu ya percuma kita melakukan tindakan seperti ini. Kita harus kembali ke aturan nomor 1 buat terapi utama TFSO. Jadi ini protokol kita di Sutomo, saya rasa kurang lebih sama ya seperti ini. Ini saya, jadi kita TVS tiap 3 bulan, endometrial sampling tiap 6 bulan. Endometrial sampling atau kuret yang menarik ada beberapa poin ya. MRI atau TVS. TVS dengan tenaga yang berpengalaman ini katanya hampir sama seperti MRI. Ini tergantung orangnya ya. Untuk kayak kita melakukan hasil grade 1 itu dari hasil kuret. Ternyata hasil kuret itu lebih efisien daripada people biopsy, lebih akurat ya dibandingkan juga hysteroscopy guided biopsy. Jadi grade 1 berdasarkan hasil kuret. Saya rasa di sini nggak ada masalah karena sebagian besar endometrium ketahuannya karena hasil kuret ya. Yang lain-lain saya rasa sama seperti ini. Jadi tetap ujung-ujungnya setelah tidak punya anak lagi, segala macam kita melakukan hysterectomy. Jadi itu yang harus kita sampaikan ke pasien. Terima kasih Dr. Mita. Baik, terima kasih Dr. Pungki. Jadi itu tadi melengkapi ya. Jadi 2 presentasi dari pembicara itu membuka insight bagi kita. Sebenarnya berbagai pertanyaan yang muncul ini yang saya baca itu sudah terjawab dengan presentasi Dr. Birama maupun Dr. Pungki. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Dr. Haria. Mohon izin, saya punya pasien AUB dari kuret 2 kali karena perdarahan. Kuret yang kedua itu si endometrium, dirujuk di RSHL, maunya operasi, kemudian karena antri, kemudian giliran operasi, pasiennya tidak kontrol lagi. Tidak ada keluhan perdarahan lagi, terus kemudian what next gitu ya. Apakah cukup dengan USG saja untuk
kontrol rutinnya itu karena pasien sudah ada keluhan lagi, tidak ada perdarahan. Apakah perlu PA yang sebelumnya itu direview? Jangan-jangan salah yang kuret yang kedua itu gitu ya. Itu apa yang dilaksanakan sebaiknya? Dokter Birama, monggo. Terima kasih, Dr. Rita. Pertanyaannya sehari-hari ya. Jadi berdasarkan rekomendasi dari ESGO yang tadi saya sempat presentasikan, maka sebetulnya langkah pertama kita harus review dari pemeriksaan PA-nya Kuret PA-nya. tersebut, kuret PA-nya harus dilakukan review untuk memastikan. Namun perlu diingat juga ada kemungkinan false negatif. Jadi false negatif dari pemeriksaan PA ini dapat berbagai faktor ya, faktor dari pengambilan dan sebagainya. Jadi selain pemantauan dengan menggunakan TVS, mengevaluasi ketebalan endometriumnya, tapi langkah pertama saya kira yang paling tepat adalah melakukan review PA dan hati-hati ada kemungkinan false negatif dari pengambilan sampelnya. Mungkin itu, Dok. Ya, kalau misalnya what next-nya itu mungkin seperti skemanya Dokter Birama, Dokter Pungki tadi ya. Jadi anggap aja misalnya dia dalam terapi itu kemudian dia sembuh dan 6 bulan, bagaimana? Nah itu selain review penting banget. Mungkin tidak ada pendapat dari Dokter Pungki. Ya, jadi untuk patologi, seperti kita ketahui bahwa kanker itu diagnosa patologi ya. Patologi itu gold standard. Jadi itu yang kita nggak boleh lupakan. Jadi kalau patologi ngomong kanker, kita menganulir itu agak berat ya. Karena ya seperti kita ketahui, jangan lupa bahwa pada pasien ini kita dapat PA-nya hanya kuret saja. Belum kita operasi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin tahu kenapa kok saya endometrium kita melakukan namanya surgical staging, karena dua, nomor satu kita tahu stadiumnya selama operasi, nomor dua kita tahu diagnosa pastinya. Ada banyak diskrepensi, ternyata hasil kuretnya grade 1, hasil operasinya grade 2, grade 3. Itu juga bisa terjadi. Dan itu nggak bisa diketahui pre-operasi. Jadi memang dengan operasi kita tahu. Tapi kalau untuk pasien seperti itu, saya rasa setuju dilakukan review, atau bahkan kalau misalnya pasiennya betul-betul nggak mau, dilakukan kuret ulang. Ya, kuret ulang untuk mengetahui. Ya. Karena memang gold standarnya kuret. Kita MRI, dok saya MRI aja, saya mau MRI bisa nggak replace kuret? Nggak bisa. Karena kalau kita mau menentukan terapi konservatif ini berhasil apa enggak, harus pathologically proven bahwa tidak ada kanker. Jadi seperti itu. Kalau pasien menolak juga, dok saya nggak mau, dok saya nggak mau kuret, saya nggak mau operasi, pasang aja levonorgestrel releasing IUD. Jadi itu memang itu dikondisikan juga untuk pasien jangka panjang yang tidak mau operasi dan tidak mau punya anak. Mungkin itu saran saya. Iya. Terima kasih. Mungkin kalau pasien untuk kuret mungkin terlalu invasif, mungkin kita bisa pakai biopsi pipel ya untuk memastikan lagi selain review PA tetap. Jadi untuk menganulir yang sudah diagnosis ganas itu kita ada riskan gitu ya. Ya, kalau perlu direview kuret ulang, kuret kalau misalnya yang kurang invasifnya kita pakai pipel, biopsi bisa juga. Itu untuk konservatif kalau mau dilanjutkan konservatifnya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Indi Ambang Suryadi. Penanganan kasus hiperplasia baik simple, adenomatos maupun atipik yang masih pengen punya anak. Bagaimana itu maksudnya ya? Masih pengen punya anak. Terima kasih. Silakan Dokter Birama. Ya, Dok. Pertanyaan dari Dr. Indi. Jadi sebetulnya pada pasien ini harus kita lihat yang pertama terkait keluhannya. Keluhannya apakah memang ada keluhan AUB dan sebagainya seperti itu. Kemudian dari usia pasien. Kemudian bila memang ini berarti pada kasus hiperplasia, hiperplasia endometrium dengan simple ya dan non atipik, maka masih ada tempatnya untuk konservatif dengan penggunaan progestin. Namun yang perlu diingat pada pasien yang atipia itu ada kemungkinan lebih dari 5% itu insidenter bila kita lakukan histerektomi itu ternyata sudah kanker endometrium stadium awal. Jadi itu yang harus hati-hati terkait pilihan terapi. Jadi untuk melakukan terapi kita harus lihat komprehensif, usia pasien, kemudian keluhan yang terjadi dan sebagainya. Dan bila memang memilih untuk konservatif, maka pemantauan itu sangat penting sekali selain terapi progestin yang dapat diberikan kepada pasien. Mungkin itu, dokter. Iya, iya. Jadi Dokter Indi, wong yang CA endometrium aja bisa konservatif, apalagi yang cuma baru hiperplasia, gitu ya Dokter Birama ya. Dan hiperplasia sekarang kita cuma mengenal bukan simple atau kompleks, tapi sekarang hiperplasia itu with ATP atau without ATP itu yang penting kan gitu ya. Yang penting kalau
with ATP itu yang harus perlu dieksplor lebih lanjut gitu yang ditegakkan. Apa cuma sebatas ATP atau memang sudah CA gitu ya. Jadi yang CA endometrium aja bisa konservatif, apalagi yang cuma baru hiperplasia gitu ya. Mungkin Dokter Pungki ada tambahan. Iya, kalau tadi sudah disampaikan gini, tapi hiperplasia tanpa atipik itu jelas bisa karena ya memang terapi utamanya hormonal ya, bukan operasi. Terapi utama bukan operasi. Ya, Kecuali kalau dengan hormonal gagal, ada beberapa kondisi masih ada pendarahan, hati-hati. Kita harus hati-hati bahwa kalau kita melakukan kuret, prinsipnya itu kan kita sampling ya, kita biopsi. Walaupun kuret itu lebih banyak daripada pipel atau hysteroscopy. Tapi tetap nggak mungkin 100% endometrium itu tercover. Ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, kalau misalnya tanpa atipia dengan terapi hormon berhasil, oke, bisa program hamil. Tapi kalau gagal, kembali ke poin 2, mungkin kita harus operasi. Kalau dengan atipia, kenapa kok rekomendasinya operasi? Tadi sudah disampaikan Dr. Pirama bahwa ada kemungkinan kecil bahwa sudah ada fokus kanker yang sinkronus di endometriumnya. Jadi makanya itu kan seperti karsinoma in situ istilahnya pada sel endometrium. Jadi rekomendasinya histerektomi. Tapi saya rasa algoritma konservatifnya sama seperti sel endometrium ya, serupa ya. Kita beri progestin, kita juga bisa memberikan levonorgestrel using IUD, kita evaluasi lagi. Jadi serupa seperti sel endometrium saya rasa. Untuk yang atipik. ya, makanya kalau ada atipik harus dipastikan harus dieksplor lebih lanjut ya. Karena atipik biasanya kalau nanti operasi ternyata sudah endometrium biasanya begitu ya, Dokter Pungki, Dokter Pirama. Hati-hati dengan kata-kata atipik. Baik, ini ada pertanyaan dari Dokter Seto. Tindakan biopsi kuret yang bagaimana untuk menghindari false negatif. Terus yang kedua, catatan apa yang bisa kita berikan ke sejawat PA ketika mengirim sediaan biopsi endometrium? Mungkin Dokter Pungki, silahkan. Tindakan biopsi kuret yang bagaimana untuk menghindari false negatif. Jadi sebenarnya kalau kita harus semua kalau kita ya, mau kalau bisa terarah semua ya. sampai bersih. Semua dikerok ya. Terus Bukan kemudian sampling Asserman namanya juga. ya. Asserman nanti. Jadi ya sampling sebanyak mungkin ya, nggak ada patokan saya rasa ya. Kita nggak punya patokan, Sebenarnya kalau mungkin Dr. Vita sama saya kita pernah ke negara maju tuh gold standarnya pakai bukan gold standard ya. First step pakai tipel ya, Dok ya. Tipel itu lebih gampang, lebih simpel daripada kuret ya, daripada kuret. Cuman di kita ada bagusnya juga. Kita kan tidak tersedia pipel, jadi harus dikuret semua. Tapi kita bisa mendapatkan lebih banyak sel endometrium. Tapi untuk patokan saya rasa kok nggak ada ya. Ya kita ngambil semaksimal mungkin biopsi jaringan supaya lebih akurat, lebih bagus. Catatannya ya catatan kalau kan sebenarnya kalau kita ngomong diagnosa kan AUB sekarang ini ya, Dr. Seto ya, AUB palm coin ya. Jadi kalau kan M ya mungkin kalau saya kadang-kadang gini, kita kan bisa melihat dari hasil kerokan. Nah, ini kira-kira mengarah ke hiperplasi atau mengarah ke CA. Mungkin kita bisa ngomong aja AUBM strip suspek CA endometrium. Jadi saya rasa itu akan memberikan juga ke patologi bahwa dari klinis itu mengarah ke kanker. Itu yang biasa saya lakukan. Terima kasih. Ya, beberapa center memperlakukan kuret guiding dengan histeroskopi ya, Dokter Pungki, histeroskopi. Mungkin lihat mana yang hiperplasinya kelihatan lebih fokus-fokusnya itu bisa lebih kita diambil supaya tidak terjadi false negatif. Dokter Birama ada tambahan? Iya dok, jadi mungkin kalau dari saya, karena ini suatu alat diagnostik, jadi pasti tidak mungkin 100%. Jadi yang langkah pertama sebelum melakukan tindakan, kita harus informasikan kejadian negatif palsu ini memang bisa terjadi. Banyak faktornya, misalnya teknik pengambilan sampel, kemudian jenis alat yang digunakan, keahlian, dan karakteristik lesi itu sendiri. Jadi ini tadi saya sekilas juga buka uptodate.com, jadi ada sensitivitasnya dengan penggunaan pipel itu cuma 80-90%. Jadi ada 10% yang mungkin memang dia false negatif. Jadi itu harus diberitahukan. Jadi bukan berarti kalau negatif memang 100% negatif. Jadi itu harus hati-hati karena jangan sampai pasien karena ini negatif terus tidak mau kontrol lagi. Meskipun seperti kita ketahui kita melakukan TVS-nya, oh ini pasca menopause masih 7 mili dan sebagainya, tapi pasien ini kan sudah negatif. Itu harus kita mungkin ada opsinya kita naikkan alat diagnostiknya dengan hysteroscopy guided biopsi atau kita kuret ulang seperti yang disarankan Dr. Pungki. Itu dokter saya, dok. Iya,
ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Boleh tanya Kalau nih. kita ngirim spesimen ke PA itu sarannya ditambahi keterangan apa gitu ya supaya PA itu lebih, teman sejawat PA itu lebih aware maunya apa ini teman-teman OSI. Mau Dokter Birama ada yang mau ditambahkan? Sarannya Ya, apa untuk teman PA? jadi sebetulnya ini kan untuk memudahkan, sebetulnya kalau kita melakukan pemeriksaan tindakan misalnya kuret kan ada harapan yang akan kita dapatkan. Jadi misalnya eh, ini ada pasien obesitas, wah ini saya curiga tipe 1. Jadi informasi-informasi apa yang ada yang memang kita punya juga kita informasikan ke dokter PA. Misalnya kita tunjukkan ini BMI-nya seperti ini, keluhan AUB-nya sudah berapa bulan dan sebagainya, atau riwayat kuretnya 2 kali negatif misalnya. Jadi itu mungkin harus diinformasikan kepada patologi, termasuk apa yang kita harapkan. Jadi misalnya saya ingin tahu ini derajat diferensiasinya bagaimana, apa grade 1, grade 2, grade 3, jangan sampai keluar hasil PA tapi hanya histo PA-nya aja, misalnya cuma endometrioid adenokarsinoma, jadi tidak ada gradingnya. Jadi kalau memang kita meminta hal seperti itu, kita bisa cantumkan, atau bahkan kita ingin tahu lebih dalam terkait LVAC dan sebagainya. Mungkin itu Dokter Wita. Baik, Ini izin saya jadi ya tanyakan silakan dikit, Dok. dokter Pungki mau nambahkan. Ya, karena kan yang kita tahu yang Oke. seringkali ya kita kan tahu kita kan istilahnya kuret bertingkat gitu. Jadi artinya seolah-olah itu hanya pokoknya mengambil sebagian di sini, sebagian di situ, sebagian di situ. Jadi artinya mungkin paradigmanya harus dirubah bahwasanya ini bukan diagnostik karena mohon maaf kadang-kadang kita juga di morning report kan kadang tanya "Nah, ini tujuan kita apa? Hanya pokoknya biopsi saja, diagnostik saja, atau sekaligus kita menyelesaikan OB-nya. Jadi kalau memang, jadi apakah yang kita lakukan PA di CA Nutrim itu betul-betul memang murni niat kita hanya diagnostik saja, jadi supaya cukup dengan bertingkat, tapi akhirnya malah jadi false negatif, atau ya sekalian kita bersihkan aja sekaligus supaya biar kita dapat semuanya. Terus karena yang saya dapatkan juga ada, mungkin ada kasus juga di Sutomo, saya lihat ngecek PA-nya dari zat PA lucu, jadi ini tidak ada jaringan endometrium dulu. Berarti yang kemarin yang diambil apa? Nggak ada diambil sama sekali berarti. Padahal tidak PA bertingkat, mungkin gitu dok maksud saya. Matur Ya, nuwun, ya. matur nuwun. Kalau dari update yang saya baca, mungkin Dokter Pungki atau Birama, kita tidak pernah lagi mengenal kuret bertingkat ya pada si endometrium. Kita kuret bertingkat itu untuk membedakan itu asalnya dari CA, dari serviks atau dari endometrium. Jadi bertingkat itu maksudnya ngambil dari yang serviks dulu. Untuk pertama, misalnya kuretnya endoserviks dulu, baru nanti kemudian yang sudah endometriumnya. Jadi untuk memastikan bahwa kalau kita langsung dari endometrium, jangan-jangan yang dari serviksnya kelewatan, dianggap bahwa bukan CA serviks misalnya begitu. Jadi kuret bertingkat maksudnya itu. Mungkin dari Dokter Birama ada tambahan. Ya dok, saya pernah ikut acara Dokter Permana kalau saya lupa pada Asogi yang sering beberapa pertanyaan sama. Bagaimana pandangan terkait kuret bertingkat? Saya ingat jawabannya kuret bertingkat itu sudah nggak dipakai lagi Nggak karena dipakai pada lagi ya. saat karena saat ini untuk membedakan antara dia dari serviks atau dari endometrium itu sudah ada IHK. Jadi misalnya kita minta Vimentin dan B16, Ya. apakah ini kecurigaannya dari endometrium atau dari serviks itu sudah bisa dilakukan. Namun pada yang tidak bisa lebih jauh daripada itu, mungkin persis Dr. Wita tadi menginformasikan, maka kita coba servisnya, endoserviksnya dulu, setelah itu kita agak lebih dalam pada endometrium. Mungkin itu Dr. Seto. Terima kasih. Ya, mungkin tambahan dari Dokter Pungki. Enggak, dok. Aku sudah setuju, dok. Jadi saya rasa nggak perlu lagi bertingkat. Nanti kita lihat hasil Iya. CA. Iya, Kalau kita betul. ingin tahu serviksnya kena apa enggak juga harus dari biopsi pasca operasi. Jangan lupa biopsi pasca operasi itu bisa berubah juga. Iya. Ini Iya. kan diagnosa pre-op ya. Ya, juga. Dan lagian kalau misalnya toh itu CA cervix yang asalnya CA cervix sebenarnya adeno CA atau CA endometrium yang stadium 2 yang sudah sampai di cervix, sama tindakannya kan juga operasi juga. Dan kemudian mungkin nanti perlu untuk dari terminologinya untuk klasifikasi ini CA endometrium atau CA cervix kita biasanya IHK. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalau ini dari peserta belum ada ya, saya lihat belum ada pertanyaan baru. Dari terapi-terapi yang ditawarkan tadi, Magestrol, DMPA, kemudian IUD berhormon itu, ada beberapa sejawat yang memberikan GnRH sebagai tambahan terapi. Nah, kira-kira di mana ya anunya ya?
logikanya. Artinya ada beberapa yang kombinasi, dipasang IUD ya, kasih progestin oral, ditambah kemudian GnRH itu. Kira-kira Dokter Pungki atau Dokter Birama bisa menjelaskan. Ada teman-teman di Jakarta yang memberikan GnRH agonis juga soalnya. Ya dok, jadi kalau saya baca di up to date itu memang ada tempatnya pemberian seperti itu, tapi itu datanya masih conflicting dok, jadi masih belum bisa menggeser terapi utama yaitu Progestin ya. progestin. Seperti kita ketahui bahwa ini kan estrogen dependent ya, kalau estrogen dependent ya musuhnya progestin ya, progestagen Ya. seperti itu. Yang mungkin harus hati-hati juga tadi yang saya bilang Lynch syndrome ya, Lynch syndrome itu masuk kontraindikasi, jarang sekali memang, nggak sebanyak, tapi kalaupun ada, karena kalau Lynch syndrome itu tidak masuk ke kriteria ini karena pada Lynch syndrome itu mekanismenya bukan karena hiperestrogen. Dan itu juga kenapa kok nggak bisa ke tipe PA lain, tipe serus dan segala macam, clear cell, karena itu bukan estrogen dependent. Jadi yang kita jelaskan pasien ini kan masih estrogen dependent. Ya mungkin GnRH secara logika ada tempatnya dok, sama seperti endometriosis, kita kan memberikan GnRH dulu ya. Tapi sekarang endometriosis juga, Dr. Seto mungkin bisa nambahkan ya, terapi terbaiknya ya progestin juga. Jadi seperti itu. Baik, ada Izin pertanyaan. saya tambahkan dok. Oh iya, silakan Oh ya, Dokter Birama. Iya. jadi saya sempat juga cari informasi terkait itu. Jadi untuk penggunaan yang tunggal itu memang tidak ada dok, harus dikombinasikan. Efeknya GnRH agonis sendiri itu ya supresi estrogen sama efek hipoestrogenik tadi dok, seperti yang dijelaskan Dokter Pungki. Jadi karena kita tahu yang tipe 1 sering dipicu oleh estrogen proliferasi, dengan adanya GnRH agonis ini bekerja dengan menghambat pelepasan hormon gonadotropinnya, sehingga mengurangi stimulasi ovarium dan mengakibatkan penurunan kadar estrogen dalam tubuh, termasuk yang efek hipoestrogeniknya. Dengan menurunkan kadar estrogen ini menciptakan kondisi yang hipoestrogenik, rendah estrogen, yang menghambat pertumbuhan sel kanker endometrium. Jadi mungkin itu dok. Tapi untuk penggunaan tunggal, saya rasa saya kok masih Enggak, belum ya. menemukan. Mungkin kombinasi dok. Ya, kombinasi memang itu. Ada pertanyaan. Assalamualaikum pagi dok, izin bertanya. 1. Berapakah rentang waktu dikatakan terapi konservatif gagal atau indikasi gagal dan harus dilanjutkan terapi definitif pada kanker endometrium pada pasien dengan fertility wish? Ini tadi mungkin ada bagannya sudah disampaikan oleh Dokter Birama maupun Dokter Pungki. Tapi monggo mungkin nanti mau dijelaskan lagi. Monggo Dokter Birama, tadi kan ada bagannya Ya, dari NCCN tadi itu ya. Mau iya dok. ditampilkan lagi boleh? Mungkin langsung aja. Jadi Oke. Jadi setelah diputuskan memenuhi seluruh kriterianya, maka ini segera dilakukan terapi konservatif. Terapi konservatifnya dengan progestin, bisa dengan MA atau MPA. Kemudian setelah itu perlu diingat diberikan waktu 2 kali pemeriksaan tiap 3 bulan. Jadi pada bulan ketiga dan bulan ke-6 untuk memastikan terjadi complete respon. Bila dalam ini sudah terjadi complete respon, maka bisa segera dilakukan program kehamilan konsepsi diberikan waktu 6-12 bulan. Bila memang batas waktunya total sampai 1 tahun sampai 1,5 tahun itu tidak tercapai kehamilan, ataupun terjadi persisten dari kanker endometriumnya, maka itu sudah terapi konservatif gagal. Pasien harus dari awal tadi kan sudah diberi edukasi bahwa ini bukan terapi standar, ada resiko kanker yang tersembunyi, recurrent dan sebagainya. Jadi bila memang batas waktu sudah 1 sampai 1,5 tahun tercapai dan tidak terjadi kehamilan, maka terapi konservatif bisa dikatakan gagal dan dilanjutkan terapi utama, yaitu HTSOB. Itu dok. Iya, iya. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana terkait penggunaan clomiphene citrat untuk induksi ovulasi pada pasien dengan kanker endometrium yang konservatif? Jadi ini kan kalau pasien kita konservatif si endometriumnya, nah untuk kan dalam 6 bulan kalau bisa dia hamil dan bisa kalau bisa dengan IVF misalnya begitu, atau ya secara aktif gitu ya dilakukan untuk supaya hamil gitu. Nah ini kan digunakan clomiphene citrat. Nah ini resikonya bagaimana? Itu mungkin ya persepsi saya pertanyaannya itu. Dokter mungkin ada jawaban. Yang lebih cocok menjawab Dokter Seto. Dokter Seto maksudnya ya. Iya. Tapi sebenarnya gini ya, semua jadi gini, kata kunci adalah kita melakukan ART, Assisted Reproductive Technique ya, mau itu clomiphene citrat sampai IVF ya.
Saya rasa masuk ART semua ya. Itu tuh kan semua obatnya hormon stimulan ya. Ya ada yang anti estrogen dan segala macam ya. Saya juga nggak hafal persis ya. Tapi intinya itu diberikan pada saat di mana pasiennya complete respon. Jadi complete respon pathologically proven sudah tidak ada sel kanker, pathologically proven tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam konteks seperti itu saya rasa ya aman-aman saja ya. Semua metode, mungkin nanti dosen itu bisa nambahkan ya. Tapi saya nggak punya pengalaman persis soal itu, tapi saya rasa kok semua boleh. Karena kalau dia ada kontraindikasi untuk ART ya otomatis nggak ada terapi konservatif gitu. Ini persepsi saya gitu. Gitu, silakan. Ya, Dr. Firma mungkin menambahkan. Belum punya pengalaman dok, ngapain dok? Ya, ini sesuatu yang ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup ya. Pertanyaan dari saya, karena gini, bukan tidak mungkin karena kita lakukan hysterectomy, HTSOB itu atau THBSO itu pada usia di bawah 40 kan gitu ya. Terus kemudian kan akhirnya dia menjadi gejala-gejala menopausnya muncul gitu ya, dan bahkan sangat parah. Masih pada tempatnya enggak kita memberikan estrogen sebagai replacement terapi pada pasien dengan riwayat endometrium yang telah melakukan operasi. Monggo, Dr. Birama dulu ta. Yang sejauh yang saya tahu dok masih bisa dok, masih bisa Masih boleh diberikan. ya. Ya, masih boleh diberikan. Kalau nggak salah itu juga pertanyaan ujian saya waktu itu dok. Jadi memang pada pasien-pasien yang endometrium maka bisa. Ternyata memang masih ada tempatnya diberikan, tapi harus diingat terapi standarnya harus sudah dikerjakan dalam artian dia THBSO, kemudian intinya surgical staging-nya sudah dikerjakan dok untuk memastikan stadiumnya berapa. Mungkin gitu. Dan kalau perlu ajuvannya sudah diberikan Iya, sudah semua diberikan. ya, komplit ya. Sudah komplit Ya. terapi. Ya. Dokter Pungki mungkin ujiannya dulu mungkin juga sama Dr. Birama pertanyaannya. Sudah lupa tapi cinta akan Sudah lupa. Jadi kalau untuk ya sebenarnya Replacement. saya setuju. Ya. HRT boleh diberikan pada pasien yang NED, no evidence of disease. Artinya jangan lupa kalau ada misalnya dia ada metanya di paru, meta di paru itu akan estrogen dependent juga. Kalau dikasih estrogen bisa kena juga. Tapi selama dia bersih ada benefitnya. Cuman dia tetap dikasih tahu ya risiko sama benefitnya segala macam. Oh ya sama mungkin kriteria bisa konservatif pasiennya mampu menjalani terapi hormon jangka panjang ya. Mungkin akan pengalaman pasti ada pasien yang bisa sanggup, ada yang tidak sanggup drop out karena terapi jangka panjang. Seperti ini kita bilang tadi rata-rata itu tercapai dalam 10 bulan. Kita kan 6 bulan kuret lagi ya. Tapi 50% dari update ya. 50% pasien akan mencapai complete response setelah 6 bulan. Sisanya total 100% dalam 10 bulan yang berhasil. Jadi dia long term hormonal treatment. Ya harus siap pasiennya. Jadi kalau misalnya pasien itu kira-kira drop out ya bukan kandidat yang eligible. Iya. Sebenarnya waktunya masih ada kira-kira 11 menit gitu. Mungkin dokter saya tahu dari sisi fertility endokrin reproduksi dari pasien yang dengan riwayat CA, endometrium, atau yang pasien konservatif. Jadi pertanyaannya tentang komunivensi TRET. Kalau konservatif terapi pada kanker endometrium, kemudian kita induksi untuk ovulasi dan sebagainya, apakah komunivensi TRET itu masih diberikan, boleh atau enggak? Gitu. Tadi sih sudah dijawab sama Dokter Pungki sama Dokter Birama. Mungkin dari sisi fair. Ya, kalau saya sih, saya ya kan ya urgensinya dulu maksudnya sih kok harus awal dari ya kali ini ya kon dia demikian dan dikatakan Suaranya Dokter Seto putus-putus. Ini kan halo ya. Ya, enggak jelas. Coba putus-putus Dokter Seto. Halo, sudah jelas? Ya, silakan. Iya, jadi meskipun satu sebagai anti estrogen ya seolah-olah wah ini kan berarti kan harusnya aman untuk ini, tapi enggak karena bagaimanapun pekerjaannya ya karena nanti ujung-ujungnya akan merangsang produksi estrogen endogen. Jadi dikatakan dengan stimulasi yang berulang kurang lebih sampai dosis 2000 mikrogram, jadi kurang lebih sampai 7 siklus lebih dengan jadi kalau istilahnya kita menstimulasi tiap bulan stimulasi sampai 6 sampai 7 siklus yaitu tentunya juga sangat meningkatkan risiko si endometrium. Jadi nomor satu startnya ya, saya setuju Dr. Pungki
dari nol dulu, dari complete respon dulu, dan itu pun dengan pemantauan ketat, karena kalau lihat ini bingung antara tebal endometrium yang sudah komplit, sudah tebal, sudah responsif, atau jangan-jangan ini balik lagi hiperplasia. Jadi ternyata dengan dosis yang kurang lebih kalau dihitung sampai 7 kali stimulasi, itu juga sangat-sangat meningkatkan risiko si endometrium. Demikian, Dok. Ya, ya. Mungkin saya menitipkan satu pesan. Jadi banyak pasien Saya tanya boleh, Dok? AOB. Oh ya, loh, kok tanya Iya. gimana sih? Iya, ini mumpung ada ahlinya, Dokter Oh Seto. iya. Ini misalnya pasien ini menarik ya. Misalnya pasien ini high educated dan dia sudah siap, maksudnya dia high resource juga kebetulan. Dok, saya siap, Dok, mau bayi tabung berapa aja saya lakukan, pokoknya bisa dapat 1 anak gitu ya, paling nggak gitu. Jadi, nah ini kalau kan kalau clomiphene citrate kita tahu ya 6 siklus ya, 6 siklus berturut-turut harus istirahat ya. Baik dia kanker maupun enggak, ada Dokter Seto bilang 6 sampai 7 siklus ya. Ya itu kan istilahnya dosis yang bahaya. Kalau untuk IVF gimana, Dokter? Misalnya IVF sekali gagal, terus kemudian kapan bisa mulai IVF lagi atau boleh atau gimana? Kalau IVF kan setahu saya hormonnya kan lebih kelas berat Ya, gitu. Ini pada si betul, endometrium Pak. yang konservatif ya. Iya, Ya, konservatif Ya. berhasil, kuret bersih. Dia pengen yang langsung, saya mau bayi tabung yang chance-nya Ya, tinggi, ya. mungkin usia sudah 36 gitu ya. ya. Ya, menurut saya sama seperti tadi. Jadi ya dari awal kita lihat dulu, istilahnya ACC dulu dari onkologi gimana. Artinya kalau memang betul-betul dalam kondisi Benar-benar. complete respon, ya, tapi terus terang ada beberapa saya baca juga, terus terang memang kalau pengalaman pasti saya belum benar. Saya cuman artinya dari yang saya baca beberapa masih kontroversi, artinya ada yang sebagian dengan 1 atau 2 stimulasi langsung, tapi dengan tentunya dengan KE yang sangat besar, bahwasanya pada outcome-nya mungkin meskipun diikuti dengan keberhasilan pun, maka risiko si endometriumnya juga sangat-sangat meningkat. Atau yang kedua juga ada sebagian ahli ternyata mengatakan ya itu sudah sangat-sangat kontraindikasi. Jadi memang di IVF sendiri, cuma di Eropa tadi saya baca beberapa juga memang ternyata masih kontroversi. Jadi meskipun dengan resources dia sanggup, dia siap bayi tabung beberapa kali pun, tapi tentunya pemantauan mungkin di setiap siklusnya. Syukur-syukur kalau 1 siklus IVF langsung hamil, oke lah. Tadi kan sesuai bagian yang dipaparkan Dr. Wirama tadi. Tapi kalau ternyata nanti dengan saat ini keberhasilan 1 siklus IVF itu masih sekitar 35 sampai maksimal 40%. Kalau ternyata belum berhasil, maka kita harus evaluasi ulang sepertinya status belum kita beranjak ke siklus IVF berikutnya. Mungkin gitu, Dr. Mungkin. Ya, 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 ya. Ya, terima kasih. Mungkin ya sebagai mungkin penutup nanti sebelum Dr. Seto menutup, mungkin saya ingin berkomentar. Jadi memang banyak akhir-akhir ini, bukan akhir-akhirnya sih sebenarnya, problem obes, AOB dan obes itu meningkat. Kalau kita lihat 4 praktek-praktek itu mulai dari yang masih pubertas gitu ya, baru-baru awal haid, kemudian sudah obes, kemudian haidnya kacau, AOB, kemudian macam-macam. Rasanya mungkin apakah ada trik khusus yang membuat pasien mengubah pola hidupnya ya, supaya paling tidak mau mengurangi berat badannya secara bertahap begitu. Ada trik apa yang paling tidak mengurangi insiden untuk si endometrium dari sisi obesitas? Dokter Birama ada enggak nasihat untuk pasien yang bolak-balik datang AOB gemuk terus enggak kurus-kurus misalnya begitu? Ini sudah dibilang suruh diet enggak diet gitu. Nah, apakah ada maintenance terapi untuk supaya unopposed estrogennya itu atau progestin berkala yang kalau versinya Dr. Seto itu diberikan pada hari ke-16 selama 10 hari itu setiap bulan misalnya begitu, atau ada trik khusus? Iya, Monggo, Dr. baik. Birama. Saya belum punya pengalaman, Dok. Kalau terkait menurun berat badan, saya sendiri juga susah kayaknya, Dok ya. Tapi Tapi kan enggak saya endometrium. iya. Eh, apa, Dok ya? Mungkin dokter mungkin, Dok. Saya belum punya pengalaman, Dok. Tips trik untuk apa ya? Untuk ini kan berarti profilaksis biar tidak terjadi kanker endometrium pada pasien yang hiperplasia, Betul. pasien Heeh. titas, Dok ya. Estrogen, unopposed estrogen ini. Mungkin dokter mungkin, Dok. Apa Dokter itu, Pugi Dok? ada enggak? Banyak soalnya sekarang Iya tuh kita sama, Dok. juga Susah. Ngurusin susah. badan susah. Bahkan kalau saya Anu, kadang-kadang di tempat praktek itu kadang-kadang sampai saya kayak anu, Dok, takut-takutin. sekarang kan ada kriteria diabetes. Ini saya juga bukan ahlinya, tapi ada kriteria diabetes, gangguan resistensi insulin awal. Jadi prediabetik, Dok. Jadi mungkin yang bisa kita nyasar tuh dari cek
gula darah ya, HbA1c dan segala macam, mungkin Ya, insulin. mungkin Dan jangan lupa ya, ya, PCO kan ada temennya sama ya, PCO, aminoreduksi sekunder, sama obesitas, nanti akhirnya ya. ujung-ujungnya saya endometrium, itu kan kata kunci Jadi ini juga. kuncinya sebenarnya di Dokter Seto ya, timnya Dokter Seto ya, orang-orang Iya. AUB dengan obesitas ini supaya tidak sampai ke si endometrium. Kadang-kadang Dan ada bagusnya multidisiplin dok ya. Tadi saya setuju dengan betul, Seto betul. bahwa Ini kan kan penyakit kriteria yang metabolik ya. jadi pasiennya harus di-assess dulu fertility potensinya gimana suami istri. Kalau ini kriteria ketat untuk eligible apa enggak. Kalau dari awal enggak eligible, mending kita ngomong di depan. Nah, daripada nanti saya ngerapi sendiri terus saya kirim dosen tahu ternyata enggak eligible. Wah, ini kan nanti malah kasihan pasien ya, buang waktu sama resikonya juga lebih berat. Jadi mungkin itu kata kuncinya harus pre-conceptional counseling. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi saya di poli itu kalau ada pasien yang AUB bolak-balik terus disuruh diet nggak bisa. Artinya diet itu sebenarnya kan dari kemauan dia. Kalau mau banget itu kan dia upaya maksimal gitu ya. Nggak tahu mungkin ya susah juga. Tapi ada manfaatnya juga nakut-nakutin. Dia beresiko untuk si endometrium. Gitu kan si rahim yang mungkin akan terjadi beberapa tahun kemudian kalau dia tetap nggak mau diet, nggak mau menurunkan berat badan itu kan. Karena seperti tadi walaupun sudah punya anak gitu ya kan tetap setelah punya anak kan kita tetap sarankan untuk hysterektomi gitu kan, karena faktor resikonya tetap ada dan melekat terus kan, obes itu melekat terus, penyakit faktor resiko itu melekat terus kalau dia tidak mengubah pola hidupnya. Ada tambahan lagi mungkin Dokter Drama, Dokter Pungki? Enggak ada dok. Baik. Tidak terasa ya, memang ini diskusi yang tidak ada habisnya. Kalau apapun yang konservatif, si aservis mau konservatif, si endometrium mau konservatif, si ovarium lagi mau konservatif, itu juga lebih sangat complicated ya, dan mesti multidisiplin. Kemudian banyak sebenarnya yang dari menurut teori itu kita bisa lakukan gitu ya untuk screeningnya, tapi ya semua tidak menjamin untuk terhindar dari si endometrium selama faktor risikonya masih ada. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator, terima kasih banyak kepada Dokter Birama, Dokter Pungki untuk presentasi dan bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi pengalamannya, begitu ya. Terima kasih. Saya selaku moderator juga minta maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diskusinya menarik sekali. Jadi ternyata juga multidisiplin dan ternyata juga banyak kasusnya sehari-hari masuk ya, saya termasuk juga faktor risikonya. Jadi tapi alhamdulillah saya mungkin bebas lah dari endometrium untuk ya itu obesitas. Jadi aman. Jadi nggak harus kena endometrium. Tapi ternyata gaya hidup dan pasien kita sehari-hari juga makin banyak. Jadi faktor risiko AOB dari awalnya dari situ mungkin di treatment hanya dengan AOB biasa, tapi ternyata risiko endometrium harus diidentifikasi. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Gita, kepada Dr. Pungki dan Dr. Birama telah hadir, dan seluruh tim info dan seluruh staf yang hadir dan juga seluruh peserta. Kita ketemu lagi di Tanya Apa Saja tahun 2024 depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.